Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum. Kembali ke Mardhani Alisera ya. Ini peta politik pilkada sudah begitu nampak ya. Kalau sesuai dengan undang-undang pemilu, memang ini akan menjadi pilkada yang terakhir sebelum 2024 ya, di pemilu 2024. Apakah mungkin artinya 2022, 2023 tidak akan ada pilkada? Nah, apakah dinamika politik yang terjadi akan tadi yang Philip mengatakan ada permusyawaratan elit dan lain sebagainya seperti itu, apakah itu akan berubah dan semuanya akan didorong ke 2024 atau gimana, Pak Mardhani dari PKS? Ya tentu ini akan sangat tergantung kesepakatan kita di DPR. Kami di Komisi 2 sedang merevisi Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang sekarang rezimnya disatukan. Undang-undang pemilu disatukan dengan Undang-Undang Pilkada. Nah, di dalam pembahasannya, salah satu opsi yang muncul adalah kita melakukan normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dan menyatukannya di 2027. Jadi 2024 pemilu Pileg dan Pilpres, 2027 Pilkada. Jadi kayak semacam pemilu selak ya. Masyarakat bisa quote and unquote memberikan suaranya kepada pemenang pemilu. Kalau prestasinya bagus, dia akan mendapat insentif. Pertanyaan saya sempitkan lagi. Apakah 2022 dan 2023 akan ada pilkada dalam perspektifnya PKS? Kami melihatnya peta di DPR 5 partai menginginkan ada ya. Ada pilkada di 2022 dan 2023? Ya, ya. Tapi PDIP nanti Mas Eriko bisa detailkan tidak ada gitu. Semuanya disatukan di 2024. Oke, baik, Bung Eriko. Jadi gimana? Ini udah muncul sekarang Bobi sudah di Medan, Gibran sudah di Solo. Sementara 2023 nanti Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan habis masa jabatannya. Di DKI Anies Baswedan 2022 akan habis masa jabatannya. Nah, dalam pikiran PDIP, apakah kemudian 2022 dan 2023 itu pilkadanya tidak ada dan kemudian di 2024 atau seperti apa sekarang? Mas Budiman, tadi sebenarnya saya dari tadi makanya kenapa senyum-senyum. Tadi yang disampaikan oleh Mas Budiman, begitu juga Bu Andi sama Pak Mardhani kan belum menyinggung juga mengenai Surabaya. Bagaimana seperti Surabaya? Ya, saya kan belum tanya. Sekarang tanyanya soal pilkada 2022. Tergantung pilkada 2022 atau 2023. Nah, kalau itu simpel saja Mas Budiman. Sebenarnya kan ini kesepakatan termasuk PKS, termasuk Demokrat. Pada waktu mungkin Bung Mardhani masih yang lalu apakah sudah masuk? Bung Mardhani belum ya? Nah, ini kan saya tidak mengikuti di Komisi 2, tetapi itu kan kesepakatan. Tidak bisa sesuatu itu keputusan kalau tidak dibicarakan secara bersama. Nah, itulah yang namanya demokrasi. Tetapi memang demokrasi ya ada suaranya. Kalau saat dulu misalnya katakan Partai Demokrat pada waktu mimpin 20% terus kemudian jadi tinggal di bawah 10%, ya begitu juga PKS, ya kita kan juga tidak bisa memaksakan itu kepada masyarakat. Nah, sekali lagi, sebenarnya seperti tadi yang dikatakan itu, apapun itu, apa tidak boleh misalnya anaknya saya atau anaknya Mas Budiman untuk maju, kan boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, keputusan itu ada di tangan masyarakat. Di tangan masyarakat. Tapi keputusan mengadakan pilkada ada di tangan DPR kan? Kalau soal pilkada, ini kan nanti ada kesepakatan di dalam. Kesepakatan. Nah, silakan saja, silakan nanti Pak Mardhani, nanti kita tunggu suaranya. Begitu juga Bu Andi kan boleh-boleh saja. Baik. Begini, kalau untuk pilkada, kalau nanti diputuskan ternyata suaranya tidak mencukupi, ya juga harus bisa menerima, kan begitu. Jangan, ya nggak bisa dong kalau misalnya katakan terus suaranya tidak mencukupi, terus lebih besar yang katakan memutuskan itu, terus kita tidak bisa juga seperti itu. Baik. Bu Andi Nurpati, kalau dalam perspektif Partai Demokrat atau dalam perspektifnya Agus Harimurti Yudhoyono, gimana? Soal tadi, ini apakah tadi yang Pak Mardhani bilang ada normalisasi pilkada di 2022 dan 2023, tentunya ini akan berpengaruh pada 2024 sebetulnya nanti itu. Jadi gimana kalau dari Demokrat? Ya, jadi setahu saya begini, undang-undang pilkada yang terakhir itu memang langsung mengatakan pilkada serentak 2024 tidak ada lagi pilkada 2022
2022 dan 2003. 2023. Oke. Di undang-undang sebelumnya itu ada pilkada serentak selanjutnya itu 2022 dan 2023. Nah, ini kembali menjadi perbincangan para pimpinan partai politik tentunya termasuk anggota DPR RI dan berbagai pihak. Nah, ini kembali kepada revisinya nanti. Saya yakin bahwa DPR atau sebutlah misalnya apakah itu usul pemerintah atau inisiatif DPR RI, tetap kembali kepada pimpinan partai politik yang sangat menentukan opsinya. Oh. Apakah tetap akan kembali kepada dibuka adanya pilkada serentak 2022 dan 2023. Nanti seperti tadi serentaknya di nanti 2027 misalnya. Itu juga bisa tergantung pemangku kepentingan, pengambil keputusan. Dalam hal ini saya mengatakan pimpinan partai politik. Kalau DPR RI itu kan biasanya hanya melaksanakan perintah pimpinannya saja. Oke, baik. Nah, bahwa nanti keputusannya yang mana yang akan diambil, itu semua bisa terjadi, tergantung kepada political will. Kita memandang misalnya, saya tidak melihat bahwa apakah misalnya Pak Jokowi atau PDIP punya kepentingan, ini kan di pilkada ini kan kita cair-cair aja, Mas. Nggak ada kita memang kadang sama-sama dengan berbagai partai, kita dengan PDIP juga banyak koalisi gitu kan di pilkada ini, bukan yang terbanyak. Jadi ini cair-cair aja melihat tentu kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara dan daerah itu sendiri. Kalau terlalu lama misalnya sebuah daerah dipimpin oleh pelaksana tugas atau pejabat Bagus juga. sementara PPJS atau PLT, itu kan dampaknya besar juga untuk pembangunan daerah itu, karena keterbatasan kewenangan PLT itu berbeda banget dengan yang betul-betul yang punya kewenangan kepala daerah. Ya, baik, Bung Philip. Jadi kalau sekarang lihat peta politik pasca Pilkada 9 Desember 2020 dan dinasti-dinasti politik akan menguat, apakah ini akan berpengaruh dalam konteks peta politik nasional menjelang 2024? Ya, saya rasa memang akan berpengaruh karena tahun 2024 itu tidak ada incumbent presiden. Tidak ada incumbent presiden, oke. Tidak ada incumbent, jadi lapangannya terbuka luas, sehingga mungkin ada banyak orang, banyak kandidat, banyak kepala daerah yang ingin menjadi kandidat tahun 2024. Karena itu mereka membutuhkan pilkada. Dan saya duga juga partai-partai politik merasa perlu ada pilkada. Di 2022 dan 2023 ya? 2023. Karena biasanya kalau pilkada itu yang tadi dibilang Bang Eriko, itu partai-partai yang memanaskan mesinnya kan. DPC-nya sampai ke bawah, ngetes jaringan, mungkin juga mengecek pola-pola koalisi dengan partai-partai lain menjelang Pilpres tahun 2024. Jadi saya duga dari perspektif partai politik, sebetulnya mereka merasa akan lebih menguntungkan bila ada pilkada tahun 2022-2023 gitu. Karena dengan alasan-alasan itu. Cuma masalahnya begini memang, kalau memang itu jadi kesepakatan lagi gitu ya, ini mungkin ada efek buruknya bagi masyarakat. Karena masyarakat akan melihat ini partai kalau merasa punya kepentingan, mereka berembuk sendiri, memutuskan sendiri, ubah lagi aturannya. Ubah aja. Berarti kan artinya sebetulnya proses undang-undang yang kemarin sebetulnya jadi dipertanyakan. Gitu. Kalau partai politik merasa kepentingannya lebih baik di-serve dengan model undang-undang yang baru, model pilkada yang baru, mereka langsung mengubah. Gitu. Sementara dalam konteks reformasi undang-undang pemilu kita, sistem pemilu, sistem partai, Ibu Andi Nurpati dulu pengalaman di KPU, bahwa sebetulnya sistem pemilu itu kalau diubah-ubah terus-menerus setiap ada pemilu itu kurang baik efeknya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita mengubah sistem itu kan agar ada perbaikan. Kalau setiap pemilu diubah, kita tidak tahu apakah revisi yang kita lakukan kemarin itu dampaknya baik atau buruk. Karena baru dicoba sekali, langsung diganti lagi gitu. Dan akibatnya mungkin dari sisi kestabilan sistem, dari sisi bagaimana output pemilu itu terjadi, mungkin nanti berpengaruh pada governance dan lain-lain, itu kita nggak bisa cek. Gitu. Apakah kelemahan-kelemahan pemerintah kita yang tadi di awal disebut oleh Bang Mardhani itu terjadi karena jangan-jangan sistem pemilihan kita salah. Gitu. Karena itu menurut saya sebaiknya ke depan teman-teman di partai politik ini ketika mengubah undang-undang, mungkin mulai memikirkan agar undang-undang ini bisa berlaku 2 atau 3 kali pemilu lah minimal. Kita coba. Ini belum dipakai ya misalnya ya? Ini belum dipakai udah mau diubah gitu. Jadi agak merepotkan dan mungkin nggak baik buat buat masyarakat gitu. Karena masyarakat melihat lama-lama bisa jadi apatis terhadap proses politik gitu. Karena pada akhirnya yang mengubah-ubah ini kesepakatan elit di DPR antar partai politik sesuai dengan kepentingannya. Bahwa politik tentang kepentingan itu betul. Memang namanya politik mengelola kepentingan. Tetapi kalau dia diubah-ubah tanpa masyarakat terlibat gitu dan pertimbangannya lebih banyak karena
kepentingan partai politik sendiri, itu menurut saya dari sisi perbaikan sistem pemilu, sistem kepartaian kita, mungkin dia Menjadi pekerjaan rumah. hal yang baik. Bung Philip, jadi kalau berdasarkan hasil hitung cepat sekarang udah kelihatan, tadi Bung Eriko juga sudah tersenyum-senyum, merasa lebih nyaman. Apakah kemudian hasil dari Pilkada 9 Desember 2020 ini akan bisa mempengaruhi dari peta koalisi secara nasional? Tapi analisa Bung Philip setelah jeda berikut ini.